Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال الفصل الثاني pasal yang kedua في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. Penjelasan terkait aspek berangsur-angsur dalam menyampaikan petunjuk agama dan keteraturan tingkat-tingkat keyakinan itu. Jadi tidak bisa dilampaui satu langkah sebelum langkah yang berikutnya. Jadi dia mesti ada tertib langkah-langkah i'tikad atau keyakinan itu. Ketahuilah bahwa uraian akidah yang telah kami sebutkan itu pantaslah disampaikan kepada anak-anak pada awal pertumbuhannya supaya dia menghafalnya dengan baik. Kalau dia sudah hafal dengan baik, kemudian teruslah menjelaskan maknanya kepada anak itu. Fi kibarihi. Nanti pada masa semakin dia besar, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Permulaannya hafal, kemudian faham, kemudian yakin dan membenarkan. Wa dzalika mimma yahsul fi shabi ghairi burhan. Tindakan atau yang telah kami jelaskan itu adalah sesuatu yang dapat terwujud pada anak-anak. Bighairi burhan, tidak perlu penjelasan lagi karena musyahadah wa'yan. Dia sudah tersaksikan dan dilihat oleh mata kepala. Itu dapat berhasil, dapat terwujud pada diri anak-anak itu. Di antara anugerah Allah Ta'ala kepada jiwa manusia bahwa Allah melapangkan jiwanya pada awal pertumbuhannya untuk menerima iman tanpa perlu kepada argumentasi dan penjelasan. Karena iman itu adalah suci fitrah. Bagaimana hal itu yang barusan kami jelaskan itu ditolak? Sementara seluruh keyakinan orang awam permulaannya adalah pelajaran saja, semata-mata pelajaran dan mengikut. Awalnya kan dulu diterangkan begini, oh ya. Kemudian taklid ikut, selesai. Itulah begitu. Ya. Yakunu li'tiqadul khas min taqlid ghairi khan'an naw'in min ad-dha'fi fil ibtida'. Tidak ditolak. Keyakinan yang terwujud semata-mata mengikut itu tidak sunyi, tidak terlepas dari semacam lemah dalam permulaannya terkait i'tikad itu. Ialah itu mengandung kelemahan. Apa yang dimaksud mengandung kelemahan? Dalam pengertian, dia bisa hilang. Kalau disampaikan kepadanya hal-hal yang membatalkan keyakinan itu. Karena itulah mesti dikuatkan dan diteguhkan pada jiwa si anak dan orang awam sehingga kokoh kuat dan tidak goyang lagi akidah itu. Bukanlah cara untuk menguatkan meneguhkan itu diajarkan kepada si anak itu tindakan berdebat dan hal yang terkait dengan ilmu kalam. Bukan itu. Karena ini pada permulaan hidup kan, permulaan pertumbuhan, tapi hendaklah dia menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya, membaca hadis dan pengertiannya. Sibukkan dengan melakukan sejumlah tugas pengabdian kepada Allah. Jika itu dilakukan, senantiasalah akidahnya itu bertambah kokoh kuat. Ya, sebab dia yaqra'u, memperdengarkan kepada dirinya, yaqra'u sam'ahu. Dia mengetuk pendengarannya. Artinya dia memperdengarkan kepada dirinya dalil-dalil Al-Quran dan argumentasi Al-Quran. Dan kesaksian dari hadis dan ilmu yang terdapat di hadis yaridu alaihi, datang kepada dia. Wa bima yasta'alaihi min amri ibadu wa dhaifiha, dan cahaya pengabdian dan
tugas pengabdian itu yasṭu' alaihi, bersinar kepada dirinya. Apalagi terkait dia yasri ilaihi, ya, yasri ilaihi. Apalagi mengalirlah kepada si anak itu pengaruh daripada kenyataan perilaku orang solih dan efek bergaul dengan mereka. Apalagi simahum, tindak tanduk mereka, pendengaran dari mereka, penampilan mereka, orang-orang soleh itu nampak, itu yasrilahi, berpengaruh kepada kita yang melihat. Terkait apa? Kerendahan hati mereka kepada Allah, takut mereka melanggar hukum Allah, keteguhan mereka. Maka jadilah pelajaran pertama yang diberikan kepada si anak secara lisan, kemudian secara teladan, itu persis seperti orang yang menanam bibit di dada. Nah, ibarat kata kalau petani menanam bibit di ladang, ini menanam bibit di dada, di jiwa si anak itu. Sebab ini semua persis seperti air. Seperti orang menyiram air dan melakukan pendidikan. Sehingga seperti orang yang terhadap bibit tadi dia sirami air, kemudian dia lakukan tarbiyah. Tarbiyah saya artikan tadi pendidikan. Karena kaitannya dengan anak. Tapi bisa juga tarbiyah ini diartikan, artinya adalah pemeliharaan. Rabba yurabbi, tarbiyah artinya banyak. Nah, kaitannya dengan bibit, sebab-sebab yang sudah disebut dengan Ghazali di atas itu persis seperti orang yang menyiram dan memelihara bibit tadi. Sehingga bibit itu tumbuh kuat. Ibarat pohon, naik dia ke atas. Naik menjadi yartafi'a syajaratan thayyibatan rasikhatan. Meninggilah dia menjadi sebatang pohon yang baik lagi kokoh kuat. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Itu dia. Jadi bukan perlu diajari hal-hal yang halus-halus terkait dengan keyakinan itu, tidak, ya. Pantaslah dilindungi anak itu mendengar dari debat dan ilmu kalam. Seserius mungkin dia dilindungi, ya. Karena ini jangan keliru, ya. Karena ilmu debat, yushawwishuhu, yang mengganggu dia, itu lebih banyak dari yang bermanfaat untuk dia. Yang merusakkannya, daya rusaknya, lebih lagi dari daya baiknya. Ya, ini supaya jangan keliru. Bahkan kalau ada orang yang memuatkan akidah anak itu dengan ilmu debat, itulah samalah dia dengan orang yang menggunakan martil besi memukul sebatang pohon, harap supaya pohon itu kuat. Justru yang terjadi, itu harapan dia, bi an taktaniza ajza'uha, harapannya supaya pohon itu taktaniza, kuat, padu, ya. Justru yang terjadi barangkali yufattituha, yaitu menghancur remukkan pohon itu dan merusakkan. Inilah yang paling banyak. Wal musyahadu takfika fi hada bayanan. Kenyataan cukup sebagai penjelas bagimu. Dan yang dilihat mata, yang terlihat oleh mata, cukup menjadi bukti bagimu. Jadi ini mau hati-hati, ya. Karena memang setiap masa ada tindakan yang tepat. Jadi tidak jor-joran diberikan sebelum masanya. Ginilah cerita lebih lanjutnya. Kenyataannya coba lihat, ya, lebih lanjutnya seperti ini. Bandingkanlah akidah, kata Imam Ghazali. Bandingkanlah akidah orang awam tapi dia salih dan baik, berkelakuan baik. Secara zahirlah dia bertakwa, dengan akidah
ahli ilmu kalam yang jago retorika. Engkau akan lihat akidah orang awam itu teguh seperti gunung kokoh yang menjulang tinggi. Dia tidak terganggu, tidak tergoyahkan oleh topan maupun halilintar. Akidah orang awam yang menjaga akidahnya, melindungi akidah keyakinannya dari aneka ragam model perdebatan. Ka khaytin mursadin. Salah saya. Akidatul mutakallim. Akidah ahli-ahli ilmu kalam, bukan akidah orang awam. Akidah, keyakinan ahli-ahli ilmu kalam. Ya, walaupun di sini kan mutakallim mufrad ya. Akidah orang-orang yang ahli ilmu kalam itu, walau dia jaga akidahnya dengan menggunakan segala aneka ragam ilmu debat, itu seperti sehelai benang yang melayang di udara, yang ditiup angin sekali ke sini, sekali ke sana. Itu kenyataan yang disebut Imam Ghazali. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi Imam Ghazali ini menjelaskan kenyataan. Illa man sami'a, kecuali orang yang mendengar di antara mereka ahli ilmu kalam itu, dalil-dalil keyakinan itu, dalil-dalil etikat itu. Kemudian, dalil-dalil itu dia rengkuh, dia pegang. Taqlidan, ya, dia pegang dan ikuti sebagaimana talaqqafa nafsal i'tiqadi taqlidan, sebagaimana dia memegang merengkuh akidah itu secara taklid. Ini ya. Ini harap dipahamkan. Oleh karena tak ada beda dalam kaitannya dengan taklid, mengikut begitu saja antara orang yang mempelajari dalil atau mempelajari kesimpulan. Tak ada beda. Maka mempelajari dalil itu satu hal, sedangkan mengambil kesimpulan dengan melakukan penelitian itu satu hal yang lain yang cukup jauh. Itu dua hal yang berbeda. Ya, mempelajari dalil ini, mengambil kesimpulan dari dalil ini, itu dua hal yang berbeda. Karena itu maksud Imam Ghazali rengkuh dengan kuat dalil itu. Ya. Rengkuh dengan kuat dalil itu. Rengkuh pula dengan kuat kesimpulan itu. Jadi bukan sekedar akrobatik dalam kemampuan kita berretorika. Tidak. Kemudian anak tadi yang tumbuh begini dalam akidah yang begini ini, yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kata Imam Ghazali, ini ishtaghala bi kasbi dunya dan fatilahu ghairuha. Jika dia sibuk beraktivitas dalam kehidupan dunia, maka selain akidah yang benar tadi itu, lan fatih, tidak akan terbuka bagi dia. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia sudah ada filter penyaring. Tapi dia balas selamat di akhirat dengan keyakinan orang-orang yang benar itu. Islam yukallifi syar'u ajlaf al-arabi akthar min tasdiq al-jami' zahir hati aqaid. Ibarat kata, agama tidak memberikan tanggung jawab kepada orang-orang Arab yang kasar-kasar itu lebih dari membenarkan keyakinan, meyakini zahir akidah itu. Secara umum akidah itu cukup itu. Disebut orang kasar, orang Arab yang kasar maksudnya adalah orang-orang yang umum. Ini yang menjadi istilah konteks saat itu. Ini bukan diskriminasi, bukan. Ini menjelaskan kenyataan saat itu memang demikian, menyebutnya ajlaful Arab. Orang Arab yang kalau kata kita rendah peradaban, rendah pendidikan pada saat itu. Nah, bagi mereka tidak ada yang lebih bermanfaat selain membenarkan dan meyakini keyakinan itu secara umum. Selesai. Adapun melakukan pembahasan penelitian serta merunutkan, mengatur dalil argumentasi, maka
sama sekali lam yukallafuhu, mereka tidak diberikan tanggung jawab. Itu. Jadi artinya ada tahapan ya, jangan langsung tangga 9 sebelum lewat tangga 2. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya itu maksudnya tadi. Wa in arada an yakuna, jika orang tadi menginginkan dirinya masuk dalam orang-orang yang menempuh jalan akhirat, insyaallah taufik akan membantu dia sehingga sibuklah dia berbuat dan senantiasa dia berhati-hati, mengendalikan diri dari kemauan, menyibukkan diri dengan latihan dan keseriusan. Mujahadah itu sama dengan riadah, latihan, walaupun nanti ada arti spesifik, maka tadi saya artikan keseriusan. Kalau begitu, maka akan terbukalah untuk dia aneka ragam pintu petunjuk, sehingga terang bagi dia substansi akidah ini berdasarkan cahaya ketuhanan yang diberikan di dalam jiwanya sebab keseriusannya. Ini adalah realisasi janji Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Dan orang-orang yang mereka serius mengendalikan diri di dalam jalan kami akan berikan ia aneka ragam jalan. Kami akan tunjukkan kepada dia aneka ragam sarana. Apalagi Allah pakai nun taukid di sini. Pasti kami tunjuki dia. Tapi syaratnya jahadu. Jadi mujahadah, riyadah, mujahadah, maka infitahul hidayah. Jelas itu, ya itu relasinya seperti itu. Inilah permata berharga yang menjadi puncak iman orang-orang jujur dan yang dekat kepada Allah. Itulah yang menjadi isyarat batin yang teguh, kokoh, tertanam di dalam jiwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga beliau lebih dari seluruh makhluk Allah. Iman beliau itu lebih dari seluruh makhluk Allah. Terbukanya rahasia, bahkan aneka ragam rahasia kebesaran Tuhan itu ada berbeda tingkat-tingkatnya sesuai dengan perbedaan tingkat keseriusan dan kesadaran batin seseorang terkait bersih dan sucinya batin itu daripada selain Allah Ta'ala. Dan terkait pula terang gelapnya cahaya keyakinan itu. Ya, begitulah terjadinya perbedaan peringkat manusia memahami rahasia kesehatan, ilmu fikih, dan seluruh ilmu. Mengapa perbedaan itu terjadi? Sebab perbedaan keseriusan dan perbedaan bawaan dalam kaitan zakai wal fatonati, yaitu kecerdasan pikiran dan ketajaman intuisi pemahaman. Jadi ada yang sifatnya memang bawaan, ada yang sifatnya memang dapatan. Bawaannya yang baik, yang zaka, dia cerdas pikiran, fatanah, tajam intuisi dia, itu memang bawaan. Tapi kalau tidak diusahakan, diasuh dengan mujahadah, itu akan jadi lemah tumpul juga. Tapi walaupun dia lemah tumpul di awal, kalau diasah dengan betul, diasuh dengan telaten, diusahakan dengan serius, dia bisa menjadi tajam. Wa kamalatan sultilkat darajah kadaka hadi. Peringkat itu tidak terbatas, perbedaan itu tidak terbatas. Maka ini pun tidak terbatas juga. Jadi, maka iman seseorang berbanding orang lain mungkin poin-poinnya sama, tetapi rasanya setiap orang itu berbeda. Bergantung tadi keseriusan dalam mengurus potensi dia. Ini hari ini akan datang kita belajar apa hukum mempelajari ilmu debat dan ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.